Halo, selamat malam. Salam Football Talk. Hari ini gue pengen bahas Ballon d'Or. Jadi ya, gue nggak bakalan bahas match nanti midweek. Gue bakalan bahas Ballon d'Or di mana ini lagi trending viral. Ya, jadi kita mulai dulu dari Yashin Trophy. Ada juga apa ya? Pokoknya intinya yang gue lihat dari Ballon d'Or kali ini banyak yang nggak layak aja sih, nggak cocok, aneh itu semua adalah. Tapi kita mulai dari Yashin Trophy dulu di mana Thibaut Courtois dari Real Madrid menang Yashin Trophy. Menurut saya sangat layak. Ini adalah pemain yang luar biasa. Meskipun apa ya? Dia pas awal-awal masuk Real Madrid gue masih ingat dia agak terseok-seok, gampang banget dicetak gol karena dia baru pertama kali main di La Liga karena udah kelamaan main di Liga Inggris, dan setelah tahun depannya dan tahun depannya lagi dia konsisten dan bermain sangat bagus terutama di Champions League karena ya terutama pas final lawan Liverpool itu lah tuh gila banget Courtois dan sangat layak juara satu. Juara 2 Alisson Becker, juara 3 Ederson. Ya, lumayan layak. Juara 4 Edouard Mendy, juara 5 Maignan. Cara bacanya Maignan sih, Maignan ya kalau nggak salah. Ya, sangat layak. Ada Kevin Trapp, juara 6, juara 7 Manuel Neuer, juara 8 Oblak, 9 Bono dari Sevilla. Ya, ya dia bagus sih. 10 Hugo Lloris. Ya, dari semua urutan ini gue bilang sangat layak. Kita langsung aja ke Copa Trophy Final Rankings Under 21 2022. Di mana ya yang juara pertama Gavi. Nah, ini yang gak layak. Oke, gue sebagai fans Barca gue harus objektif ya. Karena ya aku kalau ya jadi fans Barca ya meskipun apa ya, meskipun jadi fans Barca pun speaking subjectively gue nggak suka Gavi juga masalahnya. Karena dia adalah pemain yang apa ya, gerusak-gerusuk, main pakai stamina doang, nggak ada visinya sama sekali. Dia nggak kayak Frankie De Jong, nggak kayak Frank Kessie. Dia beneran murni andalin stamina dia doang. Itulah Gavi. Makanya gue bilang nggak layak. Yang gue bilang layak itu harusnya Jude Bellingham atau Musiala. Jude Bellingham gue bilang. Gue lihat dia di Dortmund adalah salah satu pemain muda yang sangat bagus, sering jadi starter, tapi ya dia masih apa? Mungkin secara fisik kurang lah. Dia kurus banget. Ya Musiala juga sama sih. Sebenarnya kebanyakan pemain muda itu kebanyakan cungkring, kurus banget sih. Ya seperti Trent Alexander-Arnold lah, TAA pas di Liverpool itu pas awal-awal itu. Sekarang kan TAA tuh udah gede banget ototnya, gila sih. Tapi pas dulu-dulu gua ingat dia menang UCL sama menang Premier League itu dia masih kurus banget. Ya, jadi juara 2 Camavinga, juara 3 Musiala, Jude Bellingham juara 4. Ya, harusnya ganti sih. Harusnya Jude Bellingham di ranking pertama, Gavi di juara 4 sih. Itu untuk gua ya. Itu fair aja. Harusnya sebetulnya kayak gitu. Camavinga bagus juara 2, not bad. Dia main di Ligue 1 Prancis, setahu gua dia lumayan oke sih. Nuno Mendes di PSG, gua nggak nonton Ligue 1, jadi jujur aja. Susah sih. Tapi ya kalau lihat dari highlight oke lah. Gue kurang bisa menilai sih soal ranking pemain Ligue 1 dari seperti Camavinga, Mendes, karena ya yang gue bisa nilai itu Musiala, Bellingham sama Gavi sih. Ya mereka adalah 3 pemain yang gue sering nampak juga, jadi ya gue lebih bisa nilai. Kalau Ballon d'Or Women aku nggak nonton, jadi ya ada yang bilang Alexia Putellas, Alexia Putellas sangat layak menang Ballon d'Or. Ya mereka banyak bilang gitu sih, jadi ya gue ikutin aja. Kita sekarang ke elephant in the room, yaitu Ballon d'Or Men. Kita cuma bahas top 10 ya. By the way, Son Heung-min top 11, nggak ngerti juga gue. Ya mungkin dari gol dia sih yang banyak, top scorer. Top 10 Erling Haaland di Man City. Gue masih mengerti kalau Erling Haaland tuh juara 10 karena dia masih di Dortmund. Jadi sebenarnya dia belum terlalu nampak karena Bundesliga itu adalah kalau nggak salah liga ketiga, dan dimana dia sering banget cetak gol pas main di Dortmund. Cuma karena liganya Bundesliga ya makanya orang nggak kelihatan. Makanya dia nggak kelihatan. Ini satu yang gua agak lumayan sangat kecewa. Luka Modric juara 9. Kadang gua nggak ngerti voting Ballon d'Or tuh kayak gimana. Karena ada gila aja sih Luka Modric juara 9. Cuma yang gua sangat kecewa dari Ballon d'Or itu top 1 sampai agak-agak ke bawah itu semua striker. Midfielder nggak ada, back nggak ada. Ya lah, ada Thibaut Courtois juara 7 itu sangat layak.
Tapi Luka Modric juara 9, that is a big joke, jujur aja. Jujur aja harusnya Sadio Mane itu selevel sama Salah sih. Salah kan juara 5 kan. Ya mungkin Mane juara 6 lah. Juara 6 oke lah. Atau di atas Salah ya oke juga. Tapi kalau lu lihat dari performa cetak gol ya mungkin Salah sih. Ya di bawah Mane di bawah Salah lah. Ya ini yang nggak fair sih. Jadi Luka Modric itu sangat disayangkan. Dia adalah beneran pemainnya sangat penting untuk Real Madrid. Dalam hal apapun, defense, offense semua dia beneran berkontribusi sangat banyak. Yang kalau mungkin kalian fans Madrid yang lagi nonton video ini, kalau kalian nggak nyadar misalnya itu, kalau kalian nggak biasa mungkin kalau sering nonton Benzema kalian bakal lupain Luka Modric atau Toni Kroos. Itu mereka dua, kalau nggak ada mereka dua, Real Madrid itu lini tengahnya parah banget, jujur aja. Murni lini tengah tuh di carry sama Modric sama Kroos. Kroos itu menjaga stabilitas lini tengahnya, dan ya Modric juga sama, tapi Modric lebih ke create chances, menyerang dan lain-lain sih. Lebih ke box to box, bisa playmaker juga, number 10 lah Luka Modric. Jadi ya juara 9 sangat tidak fair. Juara 8 Vinicius Junior oke lah. Dia bermain untuk Real Madrid. Meskipun dia hanya bagus di counter attack, skill, speed dan lain-lain, ya dia lumayan jago cetak gol, jadi ya juara 8 oke lah. Thibaut Courtois juara 7 sangat layak. Ini adalah kiper yang sangat top musim lalu. Kylian Mbappe juara 6 oke. Kylian Mbappe musim lalu itu dia nggak konsisten lah pokoknya, naik turun dan dia adalah striker yang pas cetak gol atau gimana gitu kadang nggak tajam aja, kadang sering nggak masuk juga pas musim lalu. Jadi ya kalau lu nanya gua, ya oke, Mbappe juara 6 layak sih. Mohamed Salah juara 5, ya ini bagus. Mohamed Salah tuh pas first half pula. Setengah musim itu pas setengah musim pertama itu Mohamed Salah tuh gila banget mainnya, gila asli nih pemain. Tapi pas setengah musim kedua dia agak menurun. Sampai sekarang dia menurun sih, jujur aja. Lewandowski juara 4, ya sangat layak. Bayern Munich ini kalau nggak ada Lewandowski, wah itu defense itu kontribusi nyerangnya kurang banget. Kurasa kekurangan 40% gitu lah. 40%, 30% dari sistem nyerangnya Bayern Munich. Jadi Lewandowski juara 4 sangat layak. Kevin De Bruyne juara 3 sangat layak Man City. Ya, kalau misalnya soal crossing through pass, di mana key passing-nya sangat penting, Kevin De Bruyne selalu ada di sana di Man City. Dan ya, cara Kevin De Bruyne di Man City itu kalau create chances-nya tuh gila banget asli. Ini beneran kayak matanya itu, kayak ibarat visinya tuh pemain ini, visinya tuh ada di seluruh lapangan. Dia semua tahu pemain kawannya ada di mana, bahkan sejarak ratusan meter dia pun bisa tahu. Dan bukannya visinya bagus, passingnya juga gila. Itulah Kevin De Bruyne, sangat layak juara 3. Kita langsung ke Sadio Mane dia Sadio Mane juara 2. Sebenarnya ini harusnya Luka Modric sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke lah, Sadio Mane juara 2. Tapi ya kita jadi juara 1 Karim Benzema. Ya kita nggak usah bilang lagi, nggak usah bahas banyak lagi. Benzema sangat layak, bukan hanya dari golnya doang, tapi dari cara mainnya, skillnya. Dan untuk pemain usia 34 tahun sebagai striker yang killer, ini gila nih pemain. Ini pemain Benzema itu dari dulu gue udah suka banget lihat dia. Sebagai fans Barca gue udah suka banget lihat dia pas dia masih ada sama Cristiano Ronaldo. Bahkan sebelum Gareth Bale. Ini pemain dari dulu udah bagus banget. Cuman dia selalu ada di bayangannya Ronaldo. Soalnya orang kebanyakan yang agak kalkulatoran, cuma tahu statistik doang, nggak nonton bola. Mereka cuma bahasnya, oh Ronaldo pemain terbaik di dunia, pemain terbaik. Ya orang nggak tahu itu siapa yang assist, siapa yang kasih key passing, siapa yang kasih passing punting ke Ronaldo. Semua orang nggak lihat Benzema. Itulah gue kasihannya sama Benzema, selalu di belakang Ronaldo kan, pas Ronaldo masih di Real Madrid. Tapi sekarang Ronaldo udah keluar. Sekarang dia di MU. Karim Benzema itu pas tahun pertama pas Ronaldo keluar itu Karim Benzema nggak dia masih agak terbiasa lah. Jadi kayak ibaratnya dia udah terlalu sering jadi false nine, lebih membantu serangan daripada cetak gol. Jadi tahun pertama tuh dia sempat mandul terseok-seok. Jadi habis itu tahun kedua dia mulai naik. Tahun ketiga langsung gila, golnya makin naik, makin banyak. Dan dari sanalah baru fans yang tahunya statistik doang baru nyadar seberapa hebatnya Benzema. Gue dari dulu udah suka sama nih pemain. Kadang
Gua dulu pas kecil punya kawan yang banyak nggak suka Benzema karena katanya Benzema nggak ada gol lah, inilah itulah. Gua asik debat sama kawan gua. Kalian memang nggak tahu bola ya. Benzema itu adalah striker yang terbaik, salah satu yang terbaik di dunia. Dan mereka nggak percaya striker terbaik gimana? Nggak ada gol dia. Yang gol itu Cristiano Ronaldo. Dia kan yang terbaik. Golnya terbanyak di dunia. Ya bodoh kalian. Lu tahu nggak apa gua bilangin? Siapa yang bantuin Ronaldo cetak gol? Siapa yang kasih assist, siapa yang kasih key passing selama ini di depannya Karim Benzema. Selain midfieldernya ya, itu Karim Benzema semua. Ya mereka nggak mau tahu masalahnya. Kadang ya kalau fans yang lihat statistik doang susah jelasin hal yang sangat lebih lebih advance lah seperti ini. Mereka tuh mentaunya angka doang jadi ya susah. Ya by the way itu aja dulu video yang sangat pendek. Cuma Ballon d'Or sih by the way. Ya, moga-moga kalian suka video ini. Tolong like and subscribe. I'll see you guys in the next video. Besok mungkin gua buatin video soal preview Premier League midweek lah. Okay, I don't know. Let's see. Thanks for watching.